Halo Virgo, selamat datang di channel aku Maila. Kita reading lagi, kali ini kita akan bertemakan tentang peristiwa dan kejadian yang akan kamu lalui di tahun 2023. Seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Tapi ingat buat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjutkan, aku akan berdoa buat Virgo semuanya dimanapun kamu berada. Aku selalu mendoakan supaya Virgo selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Virgo. Kita akan tarik 3 energi di sini. Kita akan lihat kejadian ataupun peristiwa apa yang akan kamu lalui di tahun 2023. Buat Virgo. Oh. Oke. Ada you are on the right path. Virgo, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali kebaca ya energi kamu di sini. Nah, baik, di sini kita bercerita tentang sebuah kejadian dan peristiwa yang akan kamu lewati di tahun 2023. Itu seperti apa? Nah, untuk di bottom of the deck-nya kamu, kita akan melihat you are on the right path ya. Nah, kamu di sini akan mendapatkan ataupun melakukan apa yang harus kamu lakukan. Sesuatu tentang pekerjaannya kamu. Aku melihat di sini akan bersinar kembali. Intinya akan ada perubahan untuk hidup kamu ke depan. Bisa dikatakan tahun 2023 itu akan banyak hal-hal yang akan kamu lewati dan yang akan kamu lihat gitu loh. Tentang apakah itu tentang keajaiban, tentang perubahan kamu, apakah itu tentang transformasi diri kamu ya. Semua itu akan kamu lihat. Karena selama tahun 2022 itu banyak sekali perjuangan yang kamu lakukan. Ya mungkin sebagian dari itu tidak ada yang menunjukkan hasil gitu loh. Jadi ada sebagian dari impian kamu di tahun 2022 itu tidak ataupun belum terwujud, dan semoga di tahun 2023 itu akan kamu wujudkan kembali. Nah, inilah yang harus kamu lakukan. Intinya di sini aku melihat ada PR buat kamu, ya. PR buat kamu untuk di tahun 2023, tapi dimulai sekarang kamu sudah semuanya, kamu udah menata semuanya. Banyak persiapan yang kamu lakukan di sini. Oke. Buat Virgo, aku melihat di tahun 2022 banyak hal yang terjadi yang mungkin kamu rasakan itu, apakah itu dalam segi percintaan kamu yang dimana kamu sering dikhianati atau kamu mungkin sering disakiti atau ada hubungan yang on off begitu ya. Nah, banyak hal di sana yang terjadi. Makanya kamu di sini harus ada sesuatu yang harus kamu lakukan untuk perbaikan diri kamu. Karena di sini kamu akan bersinar kembali di tahun 2023. Artinya kamu di sini akan membuat perubahan, ada transformasi yang terjadi nantinya. Karena apa? Karena dalam diri kamu sendiri itu sudah menunjukkan niat ataupun keinginan yang begitu besar. Seakan-akan semesta juga di sini mendorong kamu. Semesta juga menyampaikan kepada kamu, ayo kamu berubah, ayo kamu maju, ayo kamu bangkit gitu. Itu sebenarnya. Secara tidak langsung ya, kejadian atau masalah yang kamu hadapi di tahun 2022 itu adalah sebuah pembelajaran buat kamu dan itu kamu sadari. Mungkin selama ini kamu, berprasangka bahwa, "Kenapa sih aku itu selalu ada masalah? Kenapa sih masalah itu tidak pernah habis dalam hidup aku?" Tapi ternyata makin ke ujung tahun, akhirnya aku menyadari, "Wah, ternyata apa yang terjadi dalam hidup aku selama ini sebenarnya ada hikmahnya, ada pembelajaran buat aku." Sehingga aku menyadari bahwa ya aku harus fight lagi gitu loh. Itu ya. Buat, Virgo. Nah, kita di kartu pertama, kita akan melihat di sini ada protected. Kamu di sini akan merasa
ada yang support kamu, ada sesuatu yang kamu itu serasa kayak dilindungi gitu loh, kayak ada penjaga kamu, kayak kamu itu kayak dijaga, ada malaikat ataupun ada seperti ya semesta di sini kayak memberikan suatu penjagaan buat kamu bahwa, apa yang akan kamu lakukan itu selalu diarahkan gitu, selalu diberikan jalan, diberikan petunjuk, dan kamu menyadari hal itu. Di situlah kamu merasa kamu dilindungi. Aku merasakan diri aku itu seperti ada yang support, ada yang masukkan energi positif atau kekuatan gitu loh. Makanya kamu di sini kayak pengen, ya udah di tahun 2023 apapun harus aku lakukan. Demi perubahan diri aku, demi perubahan hidup aku, demi transformasi yang aku lakukan gitu, ya. Ini ada perubahan dari segi karir ya. While you change your career ya. Nah, intinya di sini ada kekuatan, ada pun yang, membuat kamu itu merubah bisnis ataupun pekerjaannya kamu, atau kamu sekarang ada berada dalam kondisi karir yang stuck gitu ya, atau kamu berada dalam pekerjaan yang tidak nyaman, banyak di sana lingkungan yang tidak sehat, atau banyak orang-orang yang, tidak menyukai kamu, atau yang suka, julid sama kamu gitu ya. Nah, di situ kamu ingin ada perubahan, gimana ya, kalau aku sudah tidak merasa nyaman dalam satu pekerjaan, artinya aku harus mencari pekerjaan yang lain. Karena saat kita tidak nyaman dalam melakukan pekerjaan, kita tidak akan merasakan, eee, berhasil dalam melakukan kerja itu. Ataupun ya segalanya itu akan berubah gitu loh, akan jadi nggak enak. Tapi jika kamu cuek dalam suatu kondisi itu, ya bodo amat lah gitu ya. Secara pekerjaan yang menjadi job desk aku kerjakan. Tanggung jawab aku udah aku kerjakan. Segala sesuatunya udah aku kerjakan, udah aku selesaikan. Ya udah selesai ya ya aku laporkan atau gimana gitu ya. Ya udah saatnya pulang ya aku pulang gitu loh. Nah, itu aja sih yang penting buat kamu. Jika kamu berpikir positif, itu perubahan sebenarnya. Mungkin selama ini di tahun 2022 ada pekerjaan, mungkin kamu yang bekerja di developer, atau mungkin di situ tak ada kamu jadi marketing, yang tidak ada penjualan, ya. Di mana kamu di situ ingin, ya udah, apa sih yang harus aku lakukan dengan pekerjaan ini? Secara aku tidak pernah mencapai target. Selama ini aku merasa juga tidak ada nyaman. Justru ada teman-teman yang ingin menjatuhkan aku gitu loh. Di situ akhirnya kamu merasa bahwa aku butuh perlindungan. Nah, perlindungan itu dalam dalam bentuk apa? Ya mungkin kamu yakinkan diri kamu, munculkan kepercayaan diri kamu, bahwa kamu harus bisa merubah semuanya. Intinya di tahun 2023 itu kamu harus bisa menata hidup kamu dari segi pekerjaan. Yang dimana dulunya kamu beranggapan ada tidak nyaman gitu ya, sementara kamu pengen keluar tapi belum bisa, karena belum ada batu loncatannya kemana gitu ya. Tapi di situ kamu harus fight dulu. Intinya harus rubah dulu mindset kamu. Mindset tadi seperti apa? Ya intinya tadi seperti yang aku bilang, saat kamu memiliki suatu pekerjaan, otomatis kita sudah diberikan job desk-nya masing-masing ya. Apa yang menjadi job desk kita, kita lakukan. Setelah selesai waktunya pulang, ya pulang, waktu istirahat, ya istirahat. Gampang, kita jangan pikirkan orang di sekeliling kita. Karena justru itu nanti akan menghancurkan kita saat kita memikirkan itu. Nah, jadi kita itu ya udah kita anggap orang di sekeliling kita itu tidak ada. Nah, itu aja bagi orang-orang yang tidak menyukai kita. Mindset kita aja yang harus kita uh, kontrol, oke? Nah, di sini ada sensitivity. Kamu akan menjadi lebih sensitif ya dengan perubahan-perubahan yang kamu buat saat ini. Sebenarnya ataupun agak apa ya? Mungkin memang pikiran kamu ya yang tidak kayak sulit gitu ya untuk mengontrol atau gimana ya. Nah, itu sih yang harus kamu perhatikan untuk diri kamu. Sensitivitas kamu itu kayak kayak bangkit kembali. Apakah di situ kamu kayak punya trauma di masa lalu? Di tahun 2023 ini kayaknya kamu, lebih sebenarnya lebih takut ya, ada rasa takut untuk menjalankannya. Tapi di situlah harus kamu lawan, apapun itu. Karena secara di tahun 2023 itu sebenarnya tahun yang penuh dengan kesempatan buat kamu. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada buat kamu. Karena jika tidak kamu manfaatkan, kesempatan itu akan hilang dan akan diambil orang. Itu dari segi pekerjaan.
Kalau dari segi, perasaan aku lihat ya di sini, kamu, kayak lebih apa ya, merasakan, "Wah, aku kok kenapa ya suka baperan, suka kepikiran." Mungkin selama ini di tahun 2022, aku itu, sudah memiliki suatu hubungan, ini bagi kamu yang sudah memiliki hubungan ya dengan seseorang. Nah, baik itu, yang belum menikah ataupun menikah, yang bagi menikah ya mungkin di sini kamu sedikit agak, apa ya, kayak pengen diperhatiin, kayak, "Kapan ya kita lagi pengen liburan lagi," gitu sama pasangan. Nah, mungkin itu ya yang kamu butuhkan, mungkin sudah capek dengan memikirkan rumah tangga, memikirkan pekerjaan ya, mencari uang bagi suami ya. Nah, manfaatkan waktu akhir tahun ini untuk bersama keluarga atau berlibur gitu ya. Bisa saja itu bagi kamu yang sudah menikah. Bagi kamu yang mungkin belum menikah, selama ini sudah ada planning untuk, menikah, ya realisasikanlah. Karena di sini kamu kayak, udah ngerasakan bahwa, wah kita kan udah lama menikah, udah lama menjalin hubungan, kapan kita akan menikah? Secara aku kayak sudah melihat teman-teman itu pada udah bahagia semua gitu ya. Nah itu yang kau pikirkan, kayaknya kamu agak sensitif jadinya, tahun udah berganti tapi kamu kenapa kok belum juga gitu loh, untuk, berkomitmen dengan aku gitu, itu yang kamu rasakan. Dan akhirnya di tahun 2023 nanti, itu akan banyak pilihan buat kamu ya, di sini ada option, oke, eee, masalah karir kamu, kamu itu akan seimbang semuanya, masa percintaan kamu juga akan seimbang. Intinya dari apa yang sudah menjadi manifestasi kamu, itu akan bisa terwujud. Apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu perbuat ya untuk hidup kamu, itu akan ada hasilnya nantinya. Jadi memang benar-benar harus kamu perjuangkan hidup itu. Apapun itu tentang pekerjaan, ataupun tentang, finansial kamu dan asmara kamu. Kamu memang harus fight lagi. Kamu tanyakan kepada diri kamu, apa yang kamu butuhkan. Karena disitulah sensitivitas kamu akan berkata, "Aku butuh ini, aku butuh itu." Jadi kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Itu yang terpenting, oke? Buat Virgo. Nah, kita akan lihat di sini dengan kartu tarot ya. Bagi Virgo yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi top person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita akan shuffle kartunya dulu buat Virgo. Oke, kita turunkan dulu ya. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Aries, Leo, Sagi, ada The Lover. Nah, ini dia tentang cinta kamu ya. Nah, nanti kita akan coba bahas apa yang terjadi. Kenapa kamu sampai merasa, wah, kenapa aku kok kayak baperan ya sekarang gitu. Nah, itu. Oke. Ini kebalik. Oke. Cancer versus Scorpio, ada The Moon juga, ada Pisces, ada Taurus, Virgo, Capri. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu. Sepertinya semua zodiak ada di sini ya. Jadi kamu tidak usah khawatir, resonate pun tidak resonate ya, intinya semoga resonate ya. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini kamu dari bottom of the deck-nya kamu ada Queen of Pentacles, kamu akan sukses di tahun 2023. Kamu akan sukses dalam masalah finansial kamu ataupun karir kamu. Apa yang sudah kamu inginkan di sini, apa yang sudah kamu perjuangkan di sini itu akan kamu dapatkan. Baik tadi dalam hal mencari pekerjaan yang nyaman, yang mungkin akan kamu dapatkan. Karena di situ harus benar-benar kamu rasakan intuisi kamu, apa yang kamu inginkan, ya kamu lakukan gitu loh. Karena kata hati, intuisi kamu dan pikiran kamu ya sebaiknya harus bisa balance gitu ya.
Dan akhirnya apa yang sudah kamu perbuat, lakukan itu akan mendapatkan hasilnya. Kesuksesan akan mendatangi kamu, akan mendekati kamu di sini di tahun 2023. Mungkin sudah capek ya di tahun 2022 berjuang, kapan nih aku sukses, kapan nih aku berhasil, ya semoga di tahun 2022 itu akan kelihatan hasilnya ya. Oke. Nah, di sini aku melihat, memang sangat begitu berat ya beban yang kamu rasakan di tahun 2023. Apa yang kamu lakukan sebenarnya selama ini itu dalam hal pekerjaan, itu tidak pernah ada keberhasilan atau tidak ada kesuksesan. Makanya kamu kayak pasrah gitu ya, kayak, "Aku kok sering disakiti, aku sering, eee, merasa nggak pernah beruntung," gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah suatu proses hidup kamu yang harus kamu lewati ya, gitu. Dan di sini memang dari kesedihan kamu ini akan ada hal yang tidak terduga akan datang. Di sini ada Nine of Wands. Inilah kondisi keadaan yang tidak terduga yang akan datang kepada kamu ini, ya. Tapi memang prosesnya agak begitu tidak instan ya. Dan di situ kamu akan ketemu dulu nih dengan banyak pilihan. Dan di sini yang harus kamu pilih. Dan ini yang membuat kamu dilema ataupun galau jadinya. Kamu jadi bingung, kenapa sih banyak pilihan buat aku? Sementara saat aku memiliki kesempatan, tapi kok banyak pilihan. Itu yang buat aku bingung. Gak mungkin semuanya aku terima gitu loh. Nah itu, akan banyak peluang nantinya. Begitu juga halnya dengan percintaannya kamu. Akan banyak orang yang untuk mendatangi kamu, apakah ada salah satu untuk berkomitmen sama kamu, apakah di situ akan, apa ya, kayak ingin menjalin satu hubungan kerjasama dari segi pekerjaan, bisa saja itu terjadi, ya, gitu. Jadi intinya di sini, apa yang sudah kamu rasakan, kesedihan atau kesakitan atau kesengsaraan, kamu akan menuai hasilnya nantinya di tahun 2023, itu kamu akan merasakan hal itu, oke. Nah, di sini kenapa kamu terlalu merasa sensitif? Karena kamu di sini lagi menjalin hubungan ya, sebagian dari kamu ya. Aku melihat sebagian dari kamu itu menjalin hubungan yang mungkin dengan orang yang sudah memiliki pasangan atau yang mungkin dia yang orang yang sudah menikah gitu ya. Itu yang membuat kamu merasa bahwa harus meninggalkan. Kenapa? Kamu tahu dia memiliki pasangan. Dan kamu ya mungkin sudah lama ya menjalin hubungan ini dengan dia, tapi kamu tidak pernah ada kesepakatan untuk komitmen atau untuk menikahi kamu atau gimana gitu ya. Atau begitu juga bagi kamu yang, maskulin tidak pernah ingin menikahinya dia. Nah, kamu yang maskulin yang sudah memiliki pasangan, jangan sakiti dia. Intinya ya coba kamu lepaskan. Tapi bagi kamu yang feminin, yang berhubungan dengan seseorang, maskulin yang sudah menikah, sebaiknya ya kamu coba tinggalkan dia. Karena di sini ada hal ya, sesuatu walaupun di situ ada cinta, cinta di antara kamu dengan dia, tapi cinta itu salah, kamu harus tinggalkan itu, oke. Karena di situ, ya tidak bisa dipaksakan, bagaimanapun. Tapi kalau ada kesepakatan antara kamu dengan dia untuk berkomitmen, ya udah, kamu lanjutkan, ya. Karena di sini ada di Emperor, salah satu dari kamu itu akan merasakan bahwa ya mungkin salah satu pengen lepas, ternyata dia tidak. Mungkin dia lepas, kamu tidak. Karena mungkin merasa ketergantungan. Ketergantungan dari segi apa? Apakah itu finansial ya? Apakah dari segi ya kasih sayang ya? Banyak hal di situ. Nah, di sini aku juga melihat akan ada seseorang nantinya yang akan merindukan kamu. Seseorang itu bisa dikatakan ya apakah dia teman kamu atau dia di sini seseorang yang berbeda usia, berbeda keyakinan atau berbeda eh, negara gitu ya, bisa saja. Dan akhirnya seseorang itu pengen pengen ada harapan mendekat ke kamu. Itu aku lihat. Semoga ya mungkin kamu yang sudah dekat atau yang lagi LDR-an di sini bisa menyeimbangkan hubungan kamu karena dia di sini merindukan kamu. Ada seseorang yang merindukan kamu di sini. Apakah dia memang pasangan kamu? Apakah dia memang orang yang jauh di hati, dekat di mata gitu ya? Kebalik ya, jauh di mata, dekat di hati ya, seperti itu. Oke, nah itu yang aku lihat. Jadi intinya di tahun 2023 kamu akan dirindukan oleh seseorang, akan dikangenin sama seseorang, dan bisa dikatakan seseorang itu kayak pengen mendekat ke kamu, kayak ya mudah-mudahan di situ ada komitmen bagi kamu yang belum menikah ya, bagi kamu yang sudah memiliki pasangan. Oke, nah itu peristiwa-peristiwa atau kejadian yang mungkin akan kamu lalui. Ya, karena di sini seseorang merindukan kamu ini bisa saja dulu dia itu, pernah dekat dengan kamu,
mungkin lalu terpisah dan akhirnya ketemu lagi dan dia merindukan kamu. Atau bisa dikatakan dia di sini seseorang di masa lalu kamu, yang mungkin saat kamu sudah meninggalkan dia, ternyata dia masih merindukan kamu. Bisa saja itu terjadi ya, oke. Kita di sini akan lihat pesan buat kamu, Virgo. Apa pesan buat kamu di sini? Kita akan lihat di sini. Oh, maaf. Banyak ya yang muncul, yang terbang. Oke. Itu sekaligus terbangnya. Oke. Nah, itu ya. Kita akan ambil, ini banyak sekali nih. Nggak apa-apa. Kita hanya membacakan ya. Oke, di sini masalah tidak akan pernah hilang. Masalah hanya berubah atau meningkat jadi lebih baik. Tidak ada kehidupan tanpa masalah. Sebagai gantinya berharaplah jadi orang kuat agar dapat menyelesaikan masalah. Ya, benar ya. Hidup itu penuh dengan masalah. Benar. Jadi teman-temanku, bagaimana caranya kamu untuk menyelesaikan masalah itu? Itulah nanti akan menjadi kebahagiaan bagi kamu, oke? Kita akan ambil dulu sini ada penyebab insecure, persepsi, cara berpikir kita sendiri, cara menganggap diri kita sendiri. Bahkan barang orang lain tidak menanggap diri kita seperti itu. Menganggap diri kita sebagai seperti itu gitu ya. Kita saja yang menganggap diri kita serendah itu. Jadi intinya kamu janganlah berpikir bahwa kamu itu seperti ini, seperti itu. Pikirkan bahwa kamu itu bisa, kamu itu kuat, kamu itu berhak untuk bahagia, kamu itu berhak untuk dicintai. Ya, itu. Dan di sini, yakinlah doa yang kita minta pasti dikabulkan. Sebab kalau nggak dikabulkan sama Tuhan, terus kita mau minta sama siapa lagi? Ya, segala sesuatunya harus kita serahkan kepada Tuhan, apapun itu. Aku tahu kok ini nggak mudah. Masalahnya kayak nggak habis-habis. Dan semuanya tuh nguras tenaga banget. Kalau aku bisa lewati ini, artinya aku hebat. Aku bangga sama diri aku. Kamu harus seperti ini ya. Kamu harus bisa melewati semuanya. Oke? Apalagi di sini. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Jadi tenang saja. Ya, tenang saja. Penderitaan itu akan berlalu. Seiringnya waktu akan berlalu. Disitulah kamu mulai harus ada pelajaran-pelajaran yang kamu ambil nantinya ya. Oke. Kali-kali kasih punishment buat diri sendiri. Misalkan nanti kalau nggak berjemaah ke masjid, sholat subuh, nggak akan buka IG seminggu gitu ya. Oke. Di sini ada tarik napas dulu. Tahan 5 detik. Ayo lakukan. Keluarkan lewat mulut ya. Kamu adalah orang hebat. Buktinya kamu punya backingan yang maha kuat. Iya, kamu punya Tuhan kok. Oke. Apalagi di sini terakhir, untuk semua laki-laki yang bilang bahwa kamu gak sukses, ketika kamu belum punya mobil atau 100 juta di umur 25, kamu sukses kok. Lingkungan kamu yang jelek. Ya. Semua itu bisa sukses. Oke. Itu pesan buat kamu. Ya, buat Virgo. Oke, Virgo, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.